Shalom guys, happy Sunday, welcome to Master Plan Youth Online Service. Apa kabarnya nih guys? Semoga baik-baik aja ya. Kalau nggak baik-baik aja, tetap percaya atau selalu serta juga. Nah, ibadah Master Plan hari ini kita akan dilayani oleh Kak Dika Permana dengan tema I am called into community. Nah, kita akan belajar sama-sama mengapa kita dipanggil masuk ke dalam suatu komunitas. Jangan lupa siapin Alkitab dan catatan kalian ya untuk mencatat firman hari ini. Mulai ibadah, ada hal-hal yang ingin aku sampaikan. Yang pertama, EHF kita masih via Zoom meeting dan link akan di-share di grup Master Plan. Jangan lupa ikut ya. Yang kedua, persembahan atau persepuluhan bisa ditransfer ke rekening yang tertera di layar kaca atau barcode yang tertera di layar kaca. Yang ketiga, ibadah minggu depan akan dilayani oleh Kak Stanley Wu dengan tema I am uniquely gift. Pastiin kalian ikut ibadah ya. Tetap stay at home kalau nggak ada kepentingan. Kalau ada kepentingan, tetap jalanin protokol kesehatan ya. Oke, itu aja. Kita akan memulai ibadah. Mari siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah. God bless you. Shalom teman-teman Master Plan, apa kabar semuanya? Kita senang banget kalau hari ini kita bisa sama-sama beribadah, memuji menyembah nama Tuhan bersama. Mari kita siapkan hati untuk memuji menyembah nama Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau bersatu dalam doa. Yuk kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan kalau sore hari ini kami boleh beribadah bersama. Biar Tuhan Kau hadir bersama kami dimanapun kami berada, mungkin di rumah atau di jalan. Tapi kami percaya Engkau bisa ada di mana aja Tuhan, karena Engkau ada dalam kami. Biar ketika kami beribadah Tuhan, kami boleh merasakan Engkau dalam kehidupan kami, dalam masa muda kami. Thank you Tuhan Yesus, kami memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Biar Tuhan berikan puji-pujian yang baru dalam mulut kami. Biar kami boleh menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji, menyembah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Lebih dari pemenang, let's go. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita percaya bahwa kita semua adalah lebih dari pemenang. Amin. Kita katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, dia bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Terkala panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, sekali lagi katakan haleluya. Berkala panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang.
lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kita lebih dari pemenang. Amin. Sekarang mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Kita akan masuk lebih dalam lagi untuk mendengarkan firman Tuhan.
jaga. Thank you Tuhan Yesus, kalau hari ini kami boleh memuji menyembah nama Tuhan, biar Tuhan disenangkan oleh pujian penyembahan kami, biar pujian ini memberkati banyak orang. Thank you Tuhan Yesus, kami sudah akan mendengarkan firman Tuhan. Kau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan, biar hamba-Mu bisa menyampaikan sesuai isi hati-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur, dan siap katakan amin. Halo semua, Shalom, apa kabar? Senang bisa bertemu dengan teman-teman dari Master Plan Youth di saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih buat hari yang luar biasa yang Tuhan sudah jadikan buat kami, sehingga setiap kami boleh berkumpul, beribadah bersama. Dan di saat ini kami percaya bahwa kuasa firman-Mu akan mengubahkan setiap kehidupan kami, memberikan kekuatan juga untuk kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas setiap kami yang mengikuti ibadah ini secara online. Tuhan yang terus memberkati hidup kami, menguatkan, bahkan memberikan informasi, memberikan kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin, amin. Senang banget teman-teman semua bisa ketemu sama teman-teman di Master Plan Youth. Perkenalkan, aku Dika Permana. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih belum mengenal. Aku melayani di Infinite Community dan juga di gereja lokalku di GBI Christ Bride Ministry. Dan saat ini aku mau sharing sama teman-teman semua tentang I am called into community. Bagaimana setiap kita dipanggil untuk masuk dalam komunitas, teman-teman semua. Nah, ada satu pertanyaan yang aku mau tanyakan sama teman-teman semua. Kira-kira seberapa lama sih kita bisa bertahan di dalam kesendirian kita, teman-teman? Kira-kira seberapa lama sih kita bisa bertahan dalam kesendirian kita? Mungkin teman-teman bisa menjawab di rumah teman-teman masing-masing, tapi biasanya seperti ini, sehari 2 hari mungkin kita masih bisa sendirian, teman-teman. Kita masih bisa melakukan yang namanya me time dalam hidup kita. Tapi bagaimana dengan waktu yang lama, dengan waktu yang panjang? Apakah kita bisa bertahan sendirian, teman-teman semua? Bahkan se-introvert-introvertnya orang, dia pun tetap butuh yang namanya relationship, teman-teman. Dia membutuhkan tempat, dia membutuhkan satu hubungan untuk mereka bisa berbagi hidup, untuk mereka atau dia bisa berbagi cerita dalam hidupnya, teman-teman. Artinya memang tidak ada orang yang bisa hidup lama di dalam kesendiriannya. Amin. Gak ada satu orang pun yang bisa hidup lama dalam kesendiriannya. Bahkan firman Tuhan pun bilang bahwa tidak baik hidup seorang diri. Artinya setiap kita butuh terhubung satu sama lain. Kita butuh terkoneksi satu sama lain. It means we need a community. Amin. Setiap kita membutuhkan komunitas. Setiap kita membutuhkan satu wadah untuk kita bisa berkumpul bersama, untuk kita bisa berbagi bersama, untuk kita bisa melihat satu sama lain, untuk kita bisa menuntun satu sama lain, teman-teman semua. Nah, pertanyaan selanjutnya, teman-teman, pernah lihat begal? Atau mungkin pernah lihat orang yang tawuran? Pertanyaannya adalah, kenapa mereka berani ngebegal, teman-teman? Atau kenapa mereka berani tawuran? Jawabannya adalah karena mereka melakukan secara bersama-sama. Mereka nggak sendirian, teman-teman. Coba kalau misalnya ada begal yang sendirian, begalnya udah ketakutan duluan, teman-teman. Atau mungkin ada orang yang mau tawuran, tapi dia cuma sendirian. Dia mungkin nggak akan berani, teman-teman. Kenapa mereka bisa punya apa ya namanya ya? Kekuatan, mereka punya keberanian karena mereka melakukannya secara bersama-sama atau mereka melakukannya secara berkomunitas. Together makes stronger, teman-teman. Dengan kita bersama dengan komunitas, dengan kita punya teman-teman seperjuangan, teman-teman yang punya visi sama, teman-teman yang punya tujuan hidup sama, kita akan menjadi orang yang lebih kuat tentunya, teman-teman semua. That is the power of community. Membuat orang yang kelihatannya lemah bisa menjadi orang yang disegani, teman-teman. Bahkan orang yang kuat akan terlihat semakin kuat. Aku punya adik rohani namanya Ronaldo. Kita pernah ngobrol bareng, teman-teman. Dan waktu itu aku tanya sama dia. Aku tanya, bro, lu pernah gak sih berantem? Lalu jawaban dia adalah, nggak pernah. Terus aku tanya sama dia, kenapa lu nggak pernah berantem? Dia bilang katanya karena
orang-orang nggak berani sama dia katanya. Loh, kok bisa? Kok bisa orang-orang nggak berani sama dia? Aku tanya sama dia kan, iya soalnya teman-teman tongkrongan gua, dibilang gitu, teman-teman tongkrongan gua badannya gede-gede. Nah Ronaldo ini imut-imut teman-teman semua. Mungkin ada beberapa yang sudah tahu. Dia ya badannya nggak terlalu besar, tapi dia bilang katanya nggak ada orang yang berani nyentuh dia katanya. Karena apa? Karena dia punya teman tongkrongan yang badannya besar-besar teman-teman. Sehingga orang kalau misalnya mau ribut sama Ronaldo, mereka udah lihat teman-temannya dulu yang serem, akhirnya mereka nggak jadi ribut teman-teman semua. Nah inilah komunitas. Komunitas membuat orang yang kelihatan lemah bisa disegani, bahkan orang yang terlihat kuat semakin kuat teman-teman semua. Itulah komunitas. Dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10 dan ayat yang ke-12 dikatakan bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tapi wai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ayat 12, dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Make sense teman-teman semua. Komunitas membuat seseorang menjadi tambah kuat. Komunitas membuat seseorang bisa berani melakukan satu tindakan yang bahkan mungkin tidak mungkin dia bisa lakukan sendirian teman-teman semua. Itulah kekuatan dari komunitas. Nah kalau misalnya yang tadi aku coba sharingkan ke teman-teman, mungkin ini secara general teman-teman semua. Komunitas secara general, komunitas dalam artian komunitas di luar gereja atau komunitas pada umumnya, mereka membuat member-membernya atau mereka membuat anggota dalam komunitas tersebut terlihat lebih kuat, terlihat lebih berani, terlihat lebih percaya diri. Karena apa? Karena ada kesatuan. Kesatuan visi misi, kesatuan nilai yang mereka pegang sehingga mereka bisa kuat di dalam menjalani kehidupan mereka, teman-teman. Dan dari komunitas yang secara general aku sampaikan tadi pun sudah kelihatan banyak benefit yang besar, ya, bahwa komunitas akan membuat kita semakin lebih kokoh. Lalu bagaimana dengan komunitas atau bagaimana dengan Alkitab memandang komunitas, teman-teman semua? Kalau teman-teman sering mendengar tentang kisah Paulus, bagaimana Paulus adalah seorang yang dulunya dia adalah orang yang jahat ya teman-teman semua ya. Dia memberantas orang-orang Kristen pada saat itu. Dia punya satu keberanian, satu tekad untuk mengacaubalaukan keadaan pada saat itu teman-teman semua. Secara khusus tentang kekristenan. Tapi akhirnya Tuhan membawa dia kembali kepada Tuhan. Dan yang menarik teman-teman, hari itu ketika transisi pertobatannya Paulus, Tuhan suruh satu orang yang namanya Ananias untuk menemui Saulus. Walaupun pada saat itu Ananias juga kayak ngerasa heran gitu loh sama Tuhan. Ngapain gue harus nolongin dia? Ngapain harus Saulus? Dia kan orang jahat. Ngapain Tuhan gitu kan? Tapi Tuhan bilang dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15, Tuhan bilang sama Ananias seperti ini. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Satuan yang Tuhan maksudkan di sini adalah, atau Tuhan sebutkan di sini adalah bangsa-bangsa. Dalam tanda kutip, komunitas teman-teman semua. Tuhan nggak sedang mau membawa Paulus kepada satu panggilan untuk satu orang saja. Tapi dia membawa Paulus untuk memberitakan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa, kepada komunitas-komunitas, teman-teman semua. Satuannya adalah bangsa-bangsa. Bahkan selanjutnya di Kisah Para Rasul 9 ayat 19, dikatakan gini, dan setelah ia makan, atau setelah Paulus makan, pulihlah kekuatannya. Hari itu kan Paulus habis dapat penglihatan, atau mungkin dia mengalami Tuhan hari itu sampai akhirnya matanya nggak bisa melihat teman-teman. Lalu ditolong sama Ananias, Tuhan suruh Ananias untuk menemui Paulus dan mendoakan Paulus. Sampai akhirnya singkat cerita Paulus pulih teman-teman, kekuatannya juga pulih. Lalu ayat 19b dikatakan Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik teman-teman. Paulus tinggal di dalam satu komunitas di Damsyik bersama Ananias dan orang-orang di sana teman-teman semua. Dan saya percaya bahwa ketika Paulus berada di sana, Paulus ngobrol banyak, Paulus sharing banyak sama orang-orang di sana.
Dia mungkin menyaksikan bagaimana kejadian atau histori ketika tiba-tiba ada cahaya yang dilihatnya sampai akhirnya dia rebah, dia nggak bisa ngeliat, teman-teman semua. Pasti dia ceritakan sama teman-temannya di sana, sama orang-orang yang bersama dengan dia di Damsyik pada saat itu. Artinya Paulus hari itu mendapatkan satu kekuatan, satu kesembuhan, satu pemulihan ketika dia ada di lingkungan komunitas orang-orang di Damsyik pada saat itu, teman-teman. Sampai akhirnya panggilan Tuhan kuat di dalam diri Paulus dan Paulus melayani Tuhan, teman-teman. Memberitakan firman Tuhan dan bahkan menulis sebagian besar kitab Perjanjian Baru. Sepakat ya teman-teman ya? Paulus menulis sebagian besar kitab Perjanjian Baru. Bahkan fun fact-nya teman-teman semua, fun fact-nya adalah sebagian besar kitab yang Paulus tulis, dia tujukan kepada komunitas. Paulus tujukan kepada komunitas. Contohnya, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, kepada jemaat di Efesus, kepada jemaat di Galatia, dan lain sebagainya. Artinya apa? Paulus sedang menuliskan satu pesan kepada komunitas-komunitas pada saat itu, teman-teman. Disinilah kita melihat bahwa sebenarnya panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah panggilan untuk kita berkomunitas. Panggilan untuk kita bisa saling menyatu satu sama lain, khususnya dalam hal ini adalah komunitas yang benar, komunitas yang tepat, komunitas yang betul-betul istilahnya apa ya, tahu kehendak Tuhan, yang menjalankan setiap ketaatannya kepada Tuhan, komunitas yang saling mendukung dalam keimanan teman-teman semua, dan itu yang Tuhan kehendaki buat setiap kita, yaitu apa? Menjadi bagian di dalam komunitas. Bahkan menarik ya, kita nggak cuma dipanggil, tapi kita diajak untuk menjadi bagian di dalam komunitas. Sebab Tuhan pun memberikan pernyataan-pernyataan, memberikan firman-Nya kepada kita dalam satu lingkup, yaitu komunitas, teman-teman. Sekalipun mungkin pesannya pesan yang akan mengubahkan kita secara pribadi, tapi Tuhan menyampaikannya dalam lingkup komunitas. Amin. Nah, kita kembali ke topiknya. Kenapa kita dipanggil ke dalam komunitas? Ada dua alasan, teman-teman semua. Kenapa kok kita dipanggil dalam komunitas? Yang pertama, alasan pertamanya itu to live. Untuk bisa hidup, teman-teman. Atau untuk bisa menjalani hidup. Yang pertama adalah to live. Untuk bisa hidup atau untuk bisa menjalani hidup. Kita dipanggil masuk ke komunitas karena Tuhan tahu kita tidak bisa hidup tanpa komunitas. Mungkin kita masih tetap bisa bernafas ketika kita sendirian, teman-teman. Tetapi saya yakin bahwa kita nggak benar-benar hidup ketika kita sendirian. Kita nggak tahu arah, kita nggak tahu kemana kita harus bersandar, kita nggak tahu dengan siapa kita bisa bersama. Oleh karena itu, Tuhan menghendaki kita untuk masuk dalam satu komunitas, untuk kita hidup bersama-sama dalam satu perkumpulan. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup. Roma 10 ayat 17 dikatakan bahwa jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Yang aku mau bilang adalah pendengaran kita mempengaruhi apa yang kita percaya. Amin. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Kalau kita mendengar firman Tuhan, pasti ada satu iman percaya. Ada satu keyakinan. Artinya, pendengaran kita mempengaruhi apa yang kita percaya, teman-teman semua. Dan apa yang kita percaya mempengaruhi keputusan kita. Dan lebih dari itu, keputusan kita mempengaruhi tindakan kita. Aku ulangin ya. Pendengaran kita mempengaruhi apa yang kita percaya. Kemudian apa yang kita percaya mempengaruhi apa keputusan kita. Sampai akhirnya keputusan kita mempengaruhi tindakan kita. Oleh karena itu, ketika setiap kita dipanggil ke dalam komunitas, Tuhan mau kita masuk dan menjadi bagian dalam komunitas kerajaan Tuhan. Komunitas yang tepat, komunitas yang benar. Karena apa? Karena komunitas tersebut atau melalui komunitas tersebut kita akan sering banyak mendengar hal-hal, teman-teman semua. Mendengar cerita, mendengar firman, atau mendengar hal apapun, teman-teman semua. Kalau kita masuk ke dalam satu komunitas yang akan mengarahkan kita kepada hal yang negatif, tentunya kita akan mengambil keputusan yang sama dengan apa yang sering kita dengar, teman-teman semua. Sebaliknya, ketika kita masuk dalam komunitas yang tepat, komunitas yang Tuhan kehendaki, di mana ada Tuhan hadir di sana, maka setiap hari kita akan mendengar satu pendengaran yang luar biasa, pendengaran yang akan tentunya menggugah iman kita, yang sangat meyakinkan kehidupan kita, sehingga akhirnya keputusan kita atau tindakan kita
juga tepat sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan aku yakin komunitas Kristen adalah komunitas yang tepat untuk kita mengalami pertumbuhan iman yang signifikan. Dalam hal ini aku percaya, ketika teman-teman semua mendengarkan firman Tuhan hari ini, dan teman-teman semua adalah bagian dari Master Plan Youth, Tuhan sudah panggil kalian masuk dalam Master Plan Youth supaya apa? Di sana teman-teman semua bisa mendapatkan suatu hal yang berharga. Teman-teman bisa mendapatkan visi misi dari surga, dari Tuhan. Teman-teman bisa diarahkan kehidupannya. Teman-teman bisa dituntun untuk sampai kepada tujuan Tuhan dalam kehidupan teman-teman. Aku yakin kalau misalnya kita sendirian dan kita merasa mampu, kita merasa kuat, tinggal tunggu waktu kehancuran kita, teman-teman semua. Tapi ketika kita berada dalam komunitas yang tepat, dalam hal ini Master Plan Youth, aku percaya bahwa setiap teman-teman pasti akan mengalami perubahan hidup dan akan sampai kepada tujuan Tuhan yang luar biasa. Amin. Itu yang pertama. To live, teman-teman. Yang kedua, kenapa kita dipanggil dalam komunitas? Yaitu to give. Atau untuk memberi. Coba bilang sama-sama. Aku ada dalam komunitasku selain untuk hidup, yaitu untuk memberi. Amin. Ya, nature kita sebagai manusia adalah pemberi, teman-teman semua. Nature kita sebagai manusia adalah pemberi. We want to give something. We want to share something. Itu yang memuaskan hati kita sebenarnya, teman-teman. Ya, yang memuaskan hati kita adalah ketika kita bisa memberi kepada orang lain. Percaya bahwa memberi itu lebih membawa kita kepada sukacita dibanding kita hanya sekedar menerima, teman-teman semua. Karena kebahagiaan di dalam hidup adalah ketika kita bisa memberi makna bagi banyak orang. Ketika kita bisa memberi makna bagi banyak orang, di situ kita menemukan bahwa hidup kita berguna. Di situ kita juga menemukan bahwa hidup kita ternyata nggak sia-sia. Ternyata Tuhan punya maksud ketika apa? Ketika kita bisa memberi makna bagi orang lain dan kita nggak depresi, teman-teman. Sepakat? Kita nggak depresi ketika kita bisa memberi makna bagi orang lain. Kita akan menerima kebahagiaan. Ketika kita berpikir bahwa nggak cuma aku harus diisi, tapi aku juga harus mengisi. Aku harus memberi. Nggak cuma aku diberi, tapi aku juga harus memberi. Dan di komunitas adalah ladang yang tepat untuk kita bisa memberi, teman-teman semua. Tadi ngomongin tentang depresi. Ketika kita bisa memberi makna bagi banyak orang, kita pasti akan hidup bahagia dan kita pasti nggak akan depresi, teman-teman. Kenapa orang depresi? Karena merasa bahwa dirinya nggak berguna. Kenapa orang depresi? Karena mereka merasa bahwa hidupnya sia-sia. Kenapa orang itu depresi? Karena mereka nggak bisa menjadi apa yang mereka inginkan, atau bahkan mereka nggak bisa menjadi apa yang orang lain harapkan, teman-teman. Oleh karena itu mereka akan depresi ketika mereka melihat dirinya, ternyata gue nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata gue lahir sia-sia kayaknya. Ternyata gue nggak diharapkan di keluarga gue. Ternyata gue nggak diharapkan di mana-mana dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Kita depresi. Tapi ketika kita bisa memberi makna bagi banyak orang, kita bisa memberi bagi banyak orang, maka di situ kita akan menemukan kebahagiaan, teman-teman. Apalagi setiap kita memang diciptakan Tuhan sebagaimana gambar dan rupa Tuhan. Bapa kita adalah sang pemberi, teman-teman. Dan kita anak-anaknya memiliki nature yang sama juga pastinya. Hanya karena mungkin kita masih muda, kita masih belum punya banyak pengalaman, kita nggak tahu harus berbuat apa. Kita takut dan segan terkadang untuk melangkah. So, kalau setiap kita hari ini merasa hampa, sebenarnya itu bukan karena perkara kekosongan hati kita yang butuh diisi, teman-teman. Terkadang kehampaan kita adalah tanda kekosongan hati yang tidak mampu mengisi orang lain. Tidak mampu memberi bagi orang lain, teman-teman. Rasanya hidup tidak meaningful. Kita bertanya-tanya untuk apa aku hidup. Karena selama ini mungkin fokus kita adalah hidup kita berbahagia jika kita diberi saja atau kita diisi saja. Tapi sebenarnya ketika kita memberi, ketika kita mengisi kehidupan orang lain, disitulah kita akan menemukan satu kebahagiaan. Oleh karena itu, kita membutuhkan tempat yang tepat untuk kita bisa memberi hidup kita. Itulah komunitas. Jadi ada dua ya teman-teman ya, kenapa kita dipanggil dalam komunitas. Yang pertama adalah untuk kita hidup. Yang kedua adalah untuk kita memberi. Dan bagaimana nih dengan kondisi yang saat ini terjadi teman-teman semua. Dimana kita masih mungkin terbatas dalam berbagai hal, kita gak gampang ketemu sama orang mungkin hari-hari ini, bahkan ibadah pun masih online. Apakah esensi komunitas menjadi pudar saat ini? Tentunya tidak, teman-teman. Tentunya tidak. Bahkan dalam kondisi seperti ini justru kita harus semakin kuat
untuk dapat saling menopang satu sama lain. Ada orang yang membutuhkan doa. Jika hanya satu orang yang berdoa, pasti dia akan kewalahan. Pasti dia akan kelelahan, teman-teman. Dia pasti akan merasa sendiri. Dan lama-kelamaan, dia bisa stres. Dia bisa depresi karena dia menanggung bebannya sendirian. Tapi jika kita berdoa bersama-sama, percaya bahwa kekuatan doa itu bisa menyatu dan mengubah banyak hal. Kalau doa kita dijawab, maka sukacitanya adalah sukacita bersama. Tapi kalaupun doa kita belum dijawab, maka akan timbul satu kekuatan, akan timbul satu pengharapan karena kita nggak sendirian. Kita ada bersama-sama dengan komunitas, kita ada bersama dengan orang-orang yang senasib seperjuangan, teman-teman, yang sedang mengusahakan doa tersebut. Kalau mungkin ada orang juga atau ada member komunitas yang membutuhkan bantuan dana misalnya, kalau dia cuma sendirian, dia pasti bisa gila, teman-teman. Dia bisa stres dalam hidupnya karena dia menanggung sendirian dan dia akan pasti merasa sangat berat. Tetapi jika dilakukan bersama-sama, kita patungan misalnya, tentunya akan sangat ringan, teman-teman semua. Itulah fungsi komunitas. Segala sesuatu yang dilakukan bersama pasti akan mempermudah kita. Itulah kenapa kita dipanggil kembali ke dalam komunitas. Sekalipun saat ini masih pandemi, tapi sekali lagi mau bilang bahwa komunitas tetap memberikan kekuatan buat kita. Komunitas tetap bisa memberikan harapan buat kita, teman-teman. Tapi kalau cuma sekedar dipanggil, kita bisa memilih untuk tidak mendengar panggilan tersebut. Atau bahkan kita tidak memilih berada di dalam sana, teman-teman semua. Oleh karena itu aku mau bilang bahwa kita nggak cuma dipanggil ke dalam komunitas, tapi kita juga belong dalam komunitas. Kalau belong, artinya kita memang adalah bagian dari komunitas tersebut. Mau kita lagi di rumah, mau kita lagi di luar kota, mau kita lagi di luar negeri, bahkan kita di luar angkasa pun, kita tetap menjadi bagian dalam komunitas. So, aku mau bilang bahwa kalian nggak cuma sekedar dipanggil dalam komunitas, tapi kalian juga belong to the community. Kalian menjadi bagian dalam komunitas. Komunitas adalah rumah kalian, komunitas adalah tempat di mana kalian bisa mencurahkan isi hati kalian. Komunitas adalah tempat di mana kita bisa mendapatkan kekuatan yang baru setiap harinya. Tapi fokus kita memang harus tetap Tuhan ya teman-teman ya. Kita nggak boleh mengandalkan komunitasnya, kita mengandalkan Tuhan yang harus kita percayai teman-teman. Teman-teman di komunitas adalah alatnya Tuhan untuk menopang kita, untuk memberikan kekuatan dan semangat buat kita. Dan aku yakin teman-teman semua, sekali lagi ketika teman-teman dipanggil untuk bergabung dalam komunitas di Master Plan Youth, ada rencana Tuhan yang Tuhan mau jadikan buat setiap kita. Tuhan mau bawa kita untuk kita semakin mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Bahkan hidup kita pun pasti akan diubahkan. Amin. Puji nama Tuhan, biar firman Tuhan di hari ini juga memberikan kekuatan baru buat kita, memberikan pemahaman baru buat kita, sehingga setiap kita kembali masuk, kembali bergabung ke dalam komunitas. Kalau teman-teman mungkin sudah lama nggak terkoneksi dengan Master Plan nih saat ini, teman-teman merasa kalian sedang hilang, kalian sedang sendiri, kalian sedang kabur misalnya, ini momen yang pas untuk kalian kembali. Aku percaya Pastor Randy sangat membuka hati, membuka pintu, membuka tangan yang lebar juga untuk menyapa teman-teman bisa kembali lagi ke komunitas Master Plan Youth. Dan aku juga bersyukur hari ini bisa ngomong tentang hal ini karena aku tahu bahwa ya nggak mudah ya memang teman-teman semua. Kita hidup dalam komunitas kadang pasti ada hal-hal juga yang tidak sependapat mungkin, atau mungkin ada hal-hal yang membuat kita kadang tersinggung. Tapi percaya bahwa di dalam gesekan-gesekan yang terjadi dalam komunitas itu membuat kita pun semakin kuat, teman-teman semua. Membuat kita semakin percaya bahwa ya yang kita andalkan hanya Tuhan. Ketika pun ada orang yang membantu kita, itu adalah alat Tuhan. Ketika ada komunitas, itulah alat Tuhan untuk kita bisa mendapatkan satu pengharapan baru. Amin, puji nama Tuhan. Thank you buat teman-teman Master Plan Youth, thank you buat Pastor Randy, thank you buat setiap tim yang ada di Master Plan Youth sudah memberikan kesempatan buat aku sharing hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati setiap kehidupan kita. Yuk kita berdoa sama-sama. Terima kasih Bapak buat hari ini kalau kami sudah boleh mendengar firman Tuhan. Bagaimana setiap kami dipanggil ke dalam komunitas. Bahkan nggak cuma dipanggil, tapi kami adalah bagian dari komunitas tersebut. Kami belong ke dalam komunitas tersebut. Untuk itu Bapak, biar setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu di saat ini kembali memiliki hati yang rindu untuk kami terkoneksi kembali dengan komunitas kami, khususnya Master Plan Youth di saat ini.
Kami yang mungkin sedang berada di luar kota, kami yang mungkin berada di tempat-tempat yang mungkin sangat jauh dari gereja lokal kami. Kami percaya bahwa saat ini pun kami tetap masih bisa terhubung secara online. Dan hari ini kami juga mau membangun satu komitmen baru untuk mungkin menyapa kembali teman-teman yang lain yang ada dalam komunitas. Atau bahkan kami dulu menyapa kembali Pastor Randy mungkin, di mana mungkin kami sudah jauh dengannya, kami mungkin sudah nggak terhubung lagi dengannya, tapi kami percaya saat ini Tuhan yang sudah memberikan kami firman, maka Tuhan juga yang akan memulihkan hati kami supaya kami juga bisa kembali ke dalam komunitas kami. Terima kasih Bapak yang baik, ini hidup kami serahkan semua sama Engkau, Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, Tuhan yang menguasai hidup kami, dan Tuhan yang memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I